kesempatan siang hari ini Kementerian Pertanian ini menyebutkan informasinya untuk Anda. Kementerian Pertanian menyebutkan petani milenial merupakan harapan pertanian bangsa Indonesia ke depan. Alfred Tucker melaporkan informasinya untuk Anda. Kementerian Pertanian mengungkapkan petani milenial tidak saja harapan keluarganya sendiri, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Mengingat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, para petani produktif di rentang usia 45 hingga 55 tahun sudah memasuki masa pensiun. Kepala Badan Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPP SDMP Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, kepada wartawan mengingatkan siap tidak siap, mau tidak mau, para petani milenial harus terus meningkatkan keterampilan dan pengalaman, termasuk meningkatkan produksi, olahan, dan pemasaran hasil pertaniannya. Menurutnya, ini merupakan tugas yang berat sekaligus mulia karena menyangkut kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Tugas pembangunan pertanian kita menyediakan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejahterakan petani dan meningkatkan ekspor dibebankan kepada petani kolonial yang hanya lulusan SD atau tidak lulus SD, bahkan tidak sekolah. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya andalan kita semua untuk mewujudkan pembangunan pertanian kita tidak lain adalah petani milenial. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan petani milenial harus kuat menyuruhkan petani yang manja. Petani milenial juga harus sudah terbiasa dengan teknologi digital dalam mengembangkan sektor pertanian. Begitu, ia mengaku akan memimpin langsung pembinaan para petani-petani milenial yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu petani milenial harus kuat. Petani milenial dengan ciri milenialnya bukan petani yang manja. Petani milenial saya akan pimpin sendiri dan dia lebih kuat dengan pasukan apapun yang ada demi kepentingan rakyat dan bangsa. Diketahui data Kementan menyebutkan jumlah petani Indonesia saat ini ada sebanyak 33 juta orang, 29% diantaranya berusia di bawah 45 tahun. Kemudian dari jumlah itu sebanyak 70% petani Indonesia hanya lulusan sekolah dasar atau SD, bahkan diantaranya ada yang tak lulus SD. Sementara sisanya petani adalah yang banyak memiliki background pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dari Jakarta, Alfred Tucker Pro 3 RRI. KPU Sulawesi Selatan menyebut pemilih pemula di tahun 2024 mendatang dinilai cukup tinggi, diperkirakan mencapai 858.000 pemilih. Informasi bersama Khairuddin Burahim kami hadirkan untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan menyebutkan pemilih pemula atau warga yang baru mempunyai hak pilih pada penyelenggaraan pemilu 2024 cukup tinggi. Hal ini berdasarkan rapat pleno rekapitulasi tentang penetapan daftar pemilih berkelanjutan di periode bulan September tahun 2022 di kantor KPU Sulsel bulan lama ini. Komisioner KPU Sulsel Muslimin menyatakan potensi pemilih pemula di Sulsel pada penyelenggaraan pemilu 2024 mencapai sekitar 858.000 pemilih. Dia mengakui jumlah ini cukup besar. Dikatakan pemilih pemula pada 14 Februari 2024 itu sekitar 858.000, sekarang 396.000, telah 17 tahun pada bulan September 2022 itu sudah masuk di DPB. Masih ada sekitar 400.000 lebih inilah yang akan dicopet nanti karena itu data dari Capil. Jadi DPB ini, DPB September sesuai dengan diberikan juga di PKPU yang baru kemarin ditetapkan bersama dengan Komisi 2 yang sore bersama 3 PKPU lainnya, yaitu Partisipasi Masyarakat, PKPU Calon Persoarangan, dan PKPU Daerah Pemilihan. Itu disebutkan bahwa DPB September 2020 akan dijadikan sebagai bahan, dia akan menjadi DPP terakhir yang mengakhirkan dia akan menjadi bahan penyanding dengan DP4. DP4 itu adalah daftar penduduk potensi pemilih dalam pemilu atau pemilihan yang akan diserahkan oleh Dukcapil misalnya tanggal 14 Oktober besok. Lanjut Muslimin, pada September 2022 KPU Sulsel mencatat 6.321.334 DPD. Dia menyebut ada peningkatan sebanyak 203.621 dibandingkan DPD periode Agustus 2022 lalu sebanyak 6.117.713 orang dan angkanya melonjak 200.000 lebih. Itu karena data pemilih pemula. Tetapi sesungguhnya pemilih baru di Sulsel di bulan September bukan hanya 203.000, itu selisih antara pemilih baru dengan pemilih tidak memenuhi syarat TLS. Indonesia kembali
kembali mendukung penanganan darurat banjir Pakistan, tim medis Indonesia dan tambahan logistik kemanusiaan ketiga telah mendarat di Karachi, Pakistan Jumat kemarin. Dikutip rri.co.id, Ketua Delegasi Republik Indonesia Zaherman Mubaidisi mengatakan tim medis Indonesia disambut Konsul Jenderal Republik Indonesia Karachi Jun Kunchoro Hadiningrat yang merupakan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI untuk Islamabad. Zaherman mengatakan tugas kemanusiaan dilakukan tim medis Indonesia ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Pakistan. Kepolisian daerah Sumatera Utara telah meminta pihak imigrasi mencekal keluarga Apin BK, tersangka kasus pemilik judi online di Sumatera Utara karena mangkir memenuhi panggilan tim penyidik. Berikut laporan Joko Saputra untuk Anda. Polda Sumatera Utara itu sudah mengajukan permohonan pencekalan ke Kepolisian daerah Sumatera Utara akan melakukan tindakan hukum kepada keluarga Apin BK, oknum yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus operasional judi online terbesar di Sumatera Utara yang kini menjadi buronan Interpol di Singapura. Bahkan tim penyidik Polda Sumatera Utara telah meminta pihak imigrasi untuk mencekal keluarga Apin BK ke luar negeri selama kurun waktu 20 hari. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisioner Adi Wahyudi kepada RRI Jumat 7 Oktober 2022 mengatakan pencekalan akan dilakukan kepada keluarga Apin BK karena dinilai tidak kooperatif saat proses pemanggilan pemeriksaan tim penyidik sebagai saksi. Polda Sumatera Utara itu sudah mengajukan permohonan pencekalan ke imigrasi dan pertanggal 30 September 2022 sampai 20 hari ke depan itu keluarganya yang tersangka judi online Apin BK itu dilakukan pencekalan. Lanjut tadi mengatakan keluarga Apin BK yang terdiri dari anak, istri dan beberapa orang lain tidak menghadiri pemanggilan kedua yang dilakukan oleh tim penyidik sebagai saksi. Walaupun jika mereka tidak kooperatif, tidak menutup kemungkinan keluarga Apin BK bertanggung jawab secara hukum. Jadi pemanggilan pertama mereka hadir memenuhi undangan penyidik untuk dimintai tapi yang kedua ini mereka penyidik juga dengan hadirnya rasa tentunya tapi masa tentunya pun diteruskan. Jadi kita imbau untuk keluarga Apin juga kooperatif dan memberikan keterangan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan dalam hal ini untuk menuntaskan kasus yang berat ini. Sebelumnya penyidik 2 kali telah memanggil 4 orang keluarga dekat Apin BK yang terdiri dari istri dan juga anaknya. Pemanggilan pertama pada Selasa 27 September 2022. Mereka menghadiri pemeriksaan sebagai saksi selama 12 jam lebih. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya pada Rabu. Namun mereka melayangkan surat penundaan pemeriksaan dengan alasan prosedur. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan kedua yang dijadwalkan pada Jumat 30 September 2022. Namun para keluarga Apin BK juga tidak boleh menghadiri penyidik. Demikian Joko Saputra melaporkan. Kementerian Kesehatan mengakui produk alat kesehatan sebagian besar merupakan produk impor, yakni sebesar 87,3% dari total atau senilai 9,17 triliun rupiah. Ermina Jen melaporkan pada kesehatan siang hari ini. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah produk alat kesehatan dari luar negeri yang beredar di Indonesia mencapai 154.041 atau sekitar 87,3%, jauh lebih besar dibandingkan dengan produk lokal yang hanya 22.422 atau 12,7% hingga Juli 2022. Sementara itu Kementerian Keuangan melaporkan bahwa total impor alat kesehatan pada tahun 2021 lalu mencapai 9,17 triliun rupiah dengan fasilitas insentif sebesar 1,79 triliun rupiah, hampir 20% atau seperempat dari nilai impor produk alat kesehatan. Sementara itu Presiden Joko Widodo sejak akhir tahun lalu juga telah mewanti-wanti agar Indonesia tidak terus-menerus impor obat-obatan maupun alat kesehatan agar Indonesia tidak mandiri dalam bidang kesehatan. Mendukung hal itu sebagai perusahaan alat kesehatan yang bersepakat produk buatan lokal
di Indonesia, PT Jaya Medika Industri Indonesia dengan Biomarket terus agresif berekspansi menjaga pertumbuhan sepanjang tahun 2019-2022. Presiden Komisaris PT Jaya Medika Industri JW Hartanto mengaku optimis pertumbuhan bisnis alat kesehatan ke depan mencapai 20-22%. Ia menambahkan saat ini banyak produk alat kesehatan sudah bisa diproduksi di tanah air. Sebagai produsen alat-alat kesehatan manis pakai di Indonesia terbanyak di tanah air dengan 493 produk asli Indonesia atau 4,87% dari total 10.109 alat kesehatan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Perseroan juga memasuk 1.700 rumah sakit di Indonesia dari total sekitar 2.985 rumah sakit. Ermina melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Sekaten tak hanya sekadar peristiwa budaya selatan, namun juga merupakan bentuk syiar agama dan sekaligus meneladani keluruhan sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Berita selengkapnya bersama reporter Rosihan Anwar. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kembali menggelar peringatan Maulid Nabi atau hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian kegiatan yang karib dengan istilah hajat dalam sekatan itu diawali dari Mios Gongso atau keluarnya gamelan sekati, yaitu gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo dari keraton. Sedangkan pada Jumat 7 Oktober malam digelar acara Kondur Gongso yang merupakan prosesi kembalinya gamelan sekati ke dalam keraton. Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat selaku penghageng Pengulon mengungkapkan tradisi sekaten sebenarnya merupakan bentuk syiar agama Islam yang didekatkan dengan hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal itu agar masyarakat dapat mencontoh perilaku dan juga sifat baginda Nabi. Kita punya gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo yang ditabuh untuk menarik antusias masyarakat sekitar untuk datang ke Masjid Gede, mendengarkan ceramah dan setelah itu melakukan syahadat di Masjid Gede. Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat juga mengutarakan Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada malam Maulid Nabi menyebar udik-udik yang bermakna sedekah dari raja dan melambangkan pemimpin yang adil serta bijaksana. Nanti Ngarso Dalem itu menyebar udik-udik pertama kali itu di Pagongan Selatan, terus kedua di Pagongan Utara, terus masuk ke Masjid Besar. Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mukti menuturkan, salah satu keteladanan yang dapat dipetik dari baginda Nabi Muhammad adalah sikap adil baik kepada diri sendiri, keluarga maupun umatnya. Abdul Mukti menerangkan perilaku adil sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran seharusnya akan semakin mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Hukum-hukum Allah itu berisi ketentuan-ketentuan yang di dalamnya Allah menegaskan tentang pentingnya manusia senantiasa berlaku adil, dan keadilan itu adalah kebijakan dan tindakan yang mendekatkan diri kita kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya berlaku adil itu dapat mendekatkan kamu lebih dekat lagi kepada takwa. Puncak kegiatan hajat dalam sekaten tahun ini akan berlangsung pada Sabtu siang dengan perayaan Grebek Maulud yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW.
Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Tim balap sepeda Indonesia Mula Cycling menargetkan peringkat 10 besar dalam lomba balap sepeda Le Tour de Langkawi 2022 di Malaysia yang dimulai besok hingga 18 Oktober. Tim prinsipal Mula Cycling, Satrio Agung Purwanto, mengatakan target tersebut paling realistis mengingat Le Tour de Langkawi 2022 merupakan ajang balap sepeda paling bergengsi di Asia. Mula Cycling menurunkan 6 pebalap sepeda terbaik, yakni Aiman Cahyadi, Muhammad Abdurrahman, Ahmad Yoga Ilham Firdaus, Muhammad Adi Royan, Sandi Nur Hasan, Muhammad Nur Fatoni. Dari segi rating, ajang balap sepeda di negeri jiran itu paling tinggi di kawasan Asia karena diikuti 6 tim UCI World Teams atau divisi 1 seperti UAE, tim Emirates, Cofidis asal Prancis, Lotto Soudal dari Belgia, EVE Education Easy Post dari Amerika Serikat, Movistar Team asal Spanyol, dan Astana Kazakhstan, tim dari Kazakhstan. Dari sepeda kita ke sepak bola luar negeri. Partai big match akan tersaji di Liga Italia pasca kekalahan AC Milan waktu lalu. Kede Rossoneri wajib bangkit saat menjamu Juventus malam nanti. Selengkapnya Karisma Rizky menyampaikan laporannya. AC Milan kembali dihadapkan lawan sulit dalam menjamu Juventus di laga lanjutan pekan ke-9 Liga Italia musim ini malam nanti. Bermain di San Siro dan sebagai tuan rumah tentu akan jadi keuntungan bagi skuad Rossoneri. Sebelumnya AC Milan baru saja menelan kekalahan di kandang Chelsea di Liga Champions. Sementara itu, Juventus saat ini tengah berada dalam perbaikan diri tinggi usai meraih 2 kemenangan beruntun di 2 laga terakhir mereka, baik di Liga Italia maupun di Liga Champions. Jelang laga, pelatih AC Milan Stefano Pioli menilai laga antara timnya dan Juventus merupakan pertandingan yang penting karena berbagai alasan. Saya percaya bahwa selama kampanye selalu ada 2 atau 3 pertandingan yang memiliki arti tambahan dan di mana ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada hanya 3 poin. Dan pertandingan lawan Juventus ini adalah pertandingan penting karena nilai dari lawan dan fakta bahwa mereka akan memperebutkan kualitas Serie A akan dilakukan. AC Milan Juventus adalah pertandingan penting karena sebelum alasan. Sementara itu, Massimiliano Allegri selaku juru racik Juventus memprediksi laga akan berjalan dengan sulit karena AC Milan menurutnya akan mencoba bangkit pasca kekalahan atas Chelsea di Liga Champions. Kami akan bermain lawan juara Italia dan besok adalah pertandingan lebih sulit dari biasanya karena mereka datang dari kekalahan buruk di Liga Champions dan besok mereka akan bangkit, jadi itu akan menjadi pertandingan yang berat. Quindi sarà una bella partita, una serata di sport meravigliosa davanti a uno stadio pieno. Melihat dari 2 pertandingan terakhir kedua tim, Juventus diprediksi akan menyulitkan AC Milan di laga nanti. Namun bertanding di hadapan publik, tentu Rossoneri tidak ingin kehilangan poin dalam tabel klasemen saat ini. AC Milan berada di posisi kelima dengan torehan 17 poin dari 8 pertandingan. Sedangkan Juventus berada di peringkat ke-7 papan klasemen sementara. Mereka sudah mengambil 13 poin dari 8 pertandingan. Karisma Rizky, 23 RRI. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @RRI Programa 3. Saya Sylvian Sori, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.